Saya harus membela negara Islam Indonesia, katanya NII. Dia tidak melanggar apapun. Di mana kesalahan Panji Gumilang? Tunjukkan. Hanya karena mengatur soft. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan. Contohnya, Yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. dan tidak ada satu orang wali murid pun ikut campur di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat kami mohon sempatkan nonton sampai selesai. Bila berkenan bagikan dan berikan komentar yang membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Video ini merupakan video pembelaan untuk Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun, juga NII KW 9 Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dari seorang DPO, dia seorang murtadin yang menjadi buronan kini berada di Amerika. Mungkin dia mau membuka cabang baru negara NII KW 9 di Amerika. Baik sahabat, mari kita simak sampai tuntas. Nah, sekarang ini saya harus membela negara Islam Indonesia, katanya NII. Saya harus membela Az-Zaitun, yaitu pesantren terbesar di seluruh dunia. Kenapa kok majelis ulama ikut cawe-cawe? Kenapa Departemen Agama ikut melakukan justifikasi bahwa Az-Zaitun sesat? Di mana sesatnya? Ayat mana yang menunjukkan bahwa Az-Zaitun itu sesat? Dan bagaimana Anda mengatakan kesesatan itu bisa ditujukan kepada kesalahan dia? Orang dia sholat hanya karena mengatur softnya. Saya sudah membuat pernyataan, Panji Gumilang adalah pembaharu Islam di Indonesia. Dia tidak melanggar apapun. Di mana kesalahan Panji Gumilang? Tunjukkan. Saifuddin Ibrahim, sang murtadin yang kini jadi buronan kasus penistaan agama, bersikeras membela NII KW 9 dan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, pimpinan Panji Gumilang. Tentu semua umat muslim akan tertawa bila menyimak kelakuan Saifuddin, bahkan menimbulkan pertanyaan, ada apa Saifuddin dengan Al Zaitun padahal Saifuddin sudah murtad? Al Zaitun sebuah pondok pesantren. Sedangkan Saifuddin setelah murtad kerap sekali menghina ajaran Islam, menghina pesantren, bahkan merendahkan martabat Islam, juga menghina pemerintah. Tapi kenapa dengan pesantren Al Zaitun sang murtadin ini, malah membelanya sehingga memuji-mujinya? Tentu netizen aneh dengan tingkah laku pendeta koplak ini, pasti bingung mencerna ucapannya. Dari sini kita tahu bahwa Saifuddin sebelum masuk Kristen dia adalah mengaku Islam, tentu penganut ajaran sesat yang keluar dari syariat. Buktinya, adanya pelaksanaan sholat Id di Al Zaitun, sholat bercampur laki-laki dan perempuan di shaf paling depan. Saifuddin murtadin tidak tahu bila hal seperti itu keluar dari syariat Islam. Lalu ada salam Yahudi, ibadah campur baur dengan yang beda keyakinan, ibadah haji ke Al Zaitun, dan banyak lagi yang lainnya. Saifuddin murtadin ini terlihat sebelum masuk Kristen dia adalah penganut ajaran sesat yang menyesatkan. Bila Saifuddin sebelum murtad pemeluk Islam yang sesuai dengan syariat, tidak mungkin Saifuddin bertanya dan minta ditunjukkan di mana sesatnya Al Zaitun. Saifuddin menampol mulutnya sendiri, tidak mungkin viral bila pelaksanaan ibadah sesuai syariat. Inilah bukti bahwa Saifuddin penganut ajaran sesat. Dari akal bulus Saifuddin yang membenarkan hasil olah pikirannya yang dibenarkan oleh dirinya sendiri, ternyata Saifuddin ini penganut ajaran NII KW 9 yang menyesatkan umat. Pantasan, Saifuddin tidak bisa dialog, tidak bisa berdebat seputar agama. Bila logika kita digunakan, jika Saifuddin mantan muslim dengan ajaran yang tidak menyimpang, tentu Saifuddin bisa berdebat lintas agama. Tetapi apa yang terjadi? Dia hanya monolog ngomong sendiri sembari caci maki menyerang agama Islam tanpa ilmu. Yang jadi heran, kok kenapa masih dipelihara oleh kalangan umat Kristen di Amerika, padahal Saifuddin secara tidak langsung merusak agama Kristen sendiri. Saifuddin pindah agama hanya mencari perlindungan untuk melancarkan aksinya menyerang Islam,
Usul demi usul Saifuddin adalah aktivis NII KW 9 yang bermarkas di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Mulai saat ini menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya mohon untuk diterima menjadi warga negara Islam Indonesia. Saya harus membela negara Islam Indonesia, katanya NII. Saya harus membela Az-Zaitun. Hanya karena mengatur soft, menyuruh wanita jadi khotib. Khotib di masjid, ya bolehlah. Apa urusanmu? Orang di Yahudi saja wanita boleh jadi pendeta, orang Kristen juga boleh jadi pendeta khutbah di hari Minggu. Kok Islam datang-datang gak boleh? Sahabat, inilah manusia setengah matang yang membela ajaran Panji Gumilang Pondok Pesantren Al Zaitun. Wajar Saifuddin mengatakan seperti itu, karena sewaktu Saifuddin di Islam mengikuti ajaran yang menyimpang dari syariat, yaitu ajaran NII KW 9. Padahal syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Adapun pelaksanaan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, atau ibadah tidak seperti yang dicontohkan baginda, atau membuat ajaran sendiri, itu 100% tertolak dan hanya sia-sia belaka. Nah, Saifuddin tidak mengenal syariat. Nah ini Ken Setiawan ini bugot yang merusak Az-Zaitun. Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, karena Indonesia masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah, jadi belum tegak hukum Islam. Zakat itu kalau di NII itu ayatnya sodakoh, ambillah sodakoh. Jadi ya ada target 9 pos keuangan yang harus dipenuhi. Makanya banyak anggota baru, ya biasanya kan ada namanya proses pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Jadi ketika masih baru, misalnya usianya berapa? 20 tahun. Untuk nyuci baju, untuk nyuci badan, itu perlu odol, sampo, dan sabun. Republik Indonesia kotor, selama 2 tahun kamu harus cuci. Nominalnya harus lebih besar dari harga odol, sampo, dan sabun. Ada yang 10 juta, 50 juta, bahkan ada seorang mahasiswa yang nipu orang tuanya. Ini untuk berinfak membersihkan diri, nipu 300 juta, padahal ini adalah skenario. Ada lagi teman sepelayanan saya ketika di Zaitun, itu namanya Imam Supriyanto. Ini juga manusia busuk, orang fasik. Karena ditegur baik-baik sama Panji Gumilang, Imam Supriyanto jadi bugot. Padahal dia itu orang taat. Kalau saya taat sama Panji Gumilang. Tetapi karena saya masuk Kristen, nggak mungkin saya tetap ada di pesantren itu. Saya harus keluar dari Zaitun. Nah ini nih contohnya. Baik, yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. Ya, Pak Imam mungkin bisa Anda detailkan apa sebenarnya yang ingin Anda bongkar selain keterkaitan Panji Gumilang dengan NII? Sebetulnya intinya itu, Mas, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin bahwa ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami, sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Buktinya hasilnya adalah pesantren Az-Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri, berarti dia menipu kami selama ini. Maksudnya tidak memberitahu Anda itu memberitahu tentang apa? Pembinaan pemerintah begitu? Betul, binaan pemerintah. Selama ini kami memandang Panji Gumilang itu bukan sosok Panji Gumilangnya, namun negara Islam Indonesianya. Kalau Panji Gumilangnya, kami tidak nilai apa-apa dirinya itu. Dan tidak ada satu orang wali murid pun ikut campur di dalam
pendidikan itu. Tetapi dalam disiplin memimpin manusia, itu harus disiplin bersama sesuai dengan akhlak internasional. Bukan akhlak Islam abad ke-7 saja. Wah kacau sahabat, seperti itulah mereka. Yang menjalankan mereka, yang membongkar mereka juga. Apakah sahabat masih memandang baik? Tolong video ini bagikan, renungi dan maknai dengan cerdas. Mari kita junjung tinggi nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang keliru, tolong luruskan. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.